Ada lagi sosok yang kehidupan seperti ada dua. Assalamualaikum. 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 Saya itu maksudnya. Setelah nanti kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertemu lagi dengan saya Reza, saya Adipati. kami dari tim Nusantara Gaib. Dan kebetulan sekarang kami berada di suatu kampung, Kampung Sukamaju, daerah Kabupaten Bandung Barat. Dan mungkin untuk malam ini saya telah diundang oleh pemilik rumah. Konon katanya di rumah mereka itu terdapat gangguan-gangguan makhluk astral dan sering menampakkan diri gitu. Ada juga salah satu keluarga, entah itu anak atau cucunya, dia sering kerasukan. Mungkin bisa kita telusuri sekarang ya, Adipati. Nah, sebelum kita telusur ya, rekan Reja, kita sudah disambut dengan beberapa tentara yang berasal dari pantai selatan ya, pantai selatan. Kita sebut saja pantainya. Nah, mereka ini seolah-olah menunggu kedatangan kita. Ya, mungkin karena mereka tahu ya, kita diundang oleh sang pemilik rumah. Sebaiknya kita langsung saja ya. Ikut kami. Pemirsa, sudah mulai ada eksistensi kayaknya ya. Ternyata ada sosok yang masuk ke dalam salah satu keluarga dari yang punya penghuni rumah ini ya. Bisa kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diganggu kumaha? Diganggu kumaha? Sosok yang coba masuk ke Kedatangan si Abdi teu mengganggu kan ieu. Syukur hoyong menguat istri naon wae. Kunaon aja jerik kunaon? 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 Nyeri. Nyeri kunaon? Ya terus ini. Nyeri kunaon? Orang kamu tapi nengis ngagar ragu. Aku manggagang udah kami ya. Kami kumanggagang udah. apa yang masuk? Ini sosok ratu ya, memakai mahkota, tapi setengah bagian ini ular ya. Ular. Dan dia sudah terusik dengan kedatangan kita sebetulnya dari awal. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita sudah disambut dengan beberapa tentara yang berasal dari pantai selatan ya. Ada buaya kan, betul kan? Kita pasukan anjir dari luar. Ya. Kayak anjir tahu nggak tuh? Mungkin sosok ini yang sering mengganggu keluarga, Ya, terutama sebetulnya ada sosok lain di atas sih yang saya lihat, ada tinggi besar juga, bahkan ada sosok wanita yang berwajah rusak pun ada ya. Cuma ini sih yang paling kuat, yang paling dominan. Kayu aja naon tuh. Tuh cerik wae naon koyongna. Tuh cerik wae kunaon. Aja teh kuwi kumaha? Mulang, masuk ke bumi.
Itu. Jadi gini cina, menurut laporan sang pemilik rumah, ini teh seueur gangguan, seueur eksistensi. Eta ulah anjeun atau tapi ulah nu sanes? Ulah anjeun? Sepertinya kita sadarkan dulu aja ya. Itu saja bisa Soalnya coba nya netralisir sosok yang masuk ke dalam keluarga penghuni rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa Nusantara guys dimanapun anda berada, tadi sempat ada interaksi ya, interaksi yang menyebabkan masuknya sosok ke dalam salah satu keluarga ya. Dan alhamdulillah oleh Adipati sudah dinetralisir, sudah dikeluarkan sosok yang tadi masuk ke dalam tubuh Linda ini. Dan kami di sini tidak hanya bertiga, ada juga keluarga dari penghuni rumah ini, dan ada juga narasumber kami, Ibu siapa? Ida. Ibu Ida. Ibu Ida, apa yang Ibu rasakan sejak atau sekian lama di rumah ini, yang istilahnya yang mengganggu terhadap Ibu Ida maupun keluarga Ibu gitu? Sosok apa aja yang pernah terlihat sama Ibu? Ya. Kalau bagi diri saya sendiri itu alhamdulillah tidak pernah melihat apa-apa gitu kan. Tapi sama adik saya, sama anak saya itu selalu ada gitu. Selalu ada Terlihat sosok ya? iya, terlihat. Oh, jadi ini adik ibu ya? Ya. Oh, adik. Berarti ini adik ibu sering mengalami gangguan juga Iya. ya? Mudah masuknya ya? Ya, mudah masuk. Jadi Udah masuk, iya, udah apa masuk ya ini. seseorang gitu. Paling lama Linda. Linda ya? Kalau yang lainnya memang nggak ada, cuma dia yang bisa melihat, merasakan. Ya intinya pasti mengganggu lah ya ke keluarga. Iya. Mau aja sama Ya jam memang satu. siapa yang saya lihat pun ini auranya sudah ungu ya, pertanda peka terhadap hal-hal goib ya. Sehingga mau tidak mau Linda selalu apa ya, selalu berbenturan, selalu berinteraksi, bahkan mudah melihat eksistensi makhluk gaib ya. Ya ini sebetulnya sih membingungkan ya, apakah harus disyukuri atau memang harus dihilangkan, begitu. Ini anak bapak berarti Pak ya. Kalau menurut saya sih ini nanti setelah ini tidak boleh dihilangkan untuk kemampuan terhadap hal goibnya, karena sudah warisan atau sudah takdir Allah sih yang saya lihat. Kemungkinan nanti saya pagari saja ya, Kareja ya, saya pagari, saya netralisir, dan mudah-mudahan Linda bisa berubah ya sedikit demi sedikit, karena kemungkinan ia akan berinteraksi dengan sosok gaib yang cukup positif nanti ke depannya. Jadi baiknya gimana Kang Adipati? Apakah harus melakukan mediumisasi supaya terkuak gitu misteri yang ada di rumah ini? Nah, untuk menelisik lebih lanjut sebaiknya seperti biasa ya, kita akan lakukan mediumisasi melalui raga mediator kita ya, agar lebih terungkap, lebih jelas. Baru setelah ini kita lakukan ke tahap selanjutnya. Oke pemirsa Nusantara Gaib dimanapun anda berada, mungkin setelah ini kami akan melakukan mediumisasi kepada tim kami ya, Adipati ya. Iya betul. Supaya terkuak misteri apa yang sebetulnya ada di rumah Ibu Lida ini ya. Oke, sebaiknya kita di luar aja ya. Soalnya di sini orangnya sudah panas ya, Lin ya, sudah panas, sudah kuping kita pun mungkin pasti ada panas ya Biasa ya. di kedua kuping ya. Pemirsa Nusantara Gaib dimanapun anda berada, kami sekarang akan melakukan mediumisasi ya, Adipati. Iya betul. Yang mana akan dilakukan oleh salah satu tim kami, Kang Wawan. Wawan bisa kembali Kang Wawan. Kang Wawan sebelum melakukan mediumisasi, apa saja yang dirasakan oleh Kang Wawan?
Karena tadi beda ya, seperti diam sendiri, seperti ada yang beda nih. Biasanya Kang Awan di tempat penelusuran nggak seperti ini, tadi seperti gimana gitu ya. Nah kita coba aja. Ya, Siap. ini tadi kenapa? Rasa Oh, udah mulai kerasa ya. sudah ada tekanan dari enak. Jadi baiknya gimana? Adipati? Kita langsung saja ya. Kan, buktinya nggak apa-apa ya. Baik pemirsa, jangan lupa like dan subscribe, komen tentunya yang baik-baik aja di channel kami Nusantara Gaib. Relax ya Kang, di los aja Kang. Adipati mulai melakukan mediumisasi. Ada tim kami, salah satu tim kami, Kang Wawan. Pemirsa sudah mulai masuk salah satu sosok. Assalamualaikum. 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 Sahanjen. Sahanjen. Adipati bisa dijelaskan sosok apa yang masuk ke Kang Wawan ini? Ini belum terlihat ya, agak samar tadi sepertinya yang di atas ini ya, yang tadi tinggi besar. Cuma sekarang wujudnya berubah beda lagi nih sekarang. Ke hal yang menyamar sih sepertinya ya. Anjing ya di dia sebenarnya. Kami dia hanya ingin mencari informasi terkait lingkungan gue di rumah dia. Nah, jadi kawasan. Kawasan. Jadi kawasan Anjen begitu. Jadi Anjen memang tas lila. Lila. Jadi dengan Adip sana. Nah, alim hebatnya. Anjing sering nggak ganggu di iya sering. Atau ya? Ah, manfaatnya terakhir nggak ganggu. Anjen dalam bentuk non-way nggak ganggu sih rumah. Bisa. Jadi sosok yang masuk ke Kang Wawan ini ternyata berubah-ubah. Tidak hanya satu mungkin Adipati ya. Ya, saya curiga sepertinya itu yang tadi masuk ke Raga Linda ya, karena dia mampu beberapa wujud ya. Oh, jadi Anjen sok ngaku. Berarti betul Anjen sok ngaku karwan dia. Anjen ya, Memanipulasi ya. Mungkin bisa di Anjen tenang ya, kita ngobrol. relax gitu. Ya, Anjen. Alaji loba. Nah, barat mana? Barat saya loba memang tuh biji 2 kilo. Berhiji tuh. Biasa cari Anjen. Cari aja. Cari. Orang ngobrol lah baik-baik. Biasa nyebatin salam Anjen. Biasa nyebatin salam. Tidak. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Bu Ida. Jadi aya nu bade naros, nanti Bapak. Dan bisa ada salah satu keluarga yang ingin menanyakan kepada sosok yang masuk ke Kang Wawan ini. Bapak. Anjir lagi dia asli atau lagi pendatang. Cik atau melanjut daerah asli video. Nya. Ulah ngeganggu karena tunjuk kaminya. Tinggal resep mohon aku resep mah. Nang resep mah salah kaprah. Anjir resep mah ngaganggu dengan ganggu. Sosok yang masuk lagi Itu ke Kang Wawan ini sepertinya sudah apa ya, betah kayaknya udah pengen diam di sini. Cuman pihak keluarga dan tentunya oleh Adipati Sakit. mencoba Ada kita Mbak Anjir sengaja menyesatkan dipindahkan atau dimusnahkan gitu, supaya tidak mengganggu lagi kepada keluarga yang Anjen ada gitu di mah ya sini. sama saja Anjen sareng iya kan, sareng mencari masalah atau mendapur genderang perang bagi manusia.
Kayak perang. Sudah anjing soal ini dia. Wah. Anjing bau. Sholat anjing ada. Ternyata ada lagi sosok yang masuk dalam tubuh partisipan kami ya. Ada 2 ya teman. Assalamualaikum. 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 Sekarang saja. Saja. Kita kuningatkan. Sana mi aja. Sah itu nu masuk. Bateran anjing eta. Anjingnya. Bisa dijawab salam kami. Aja mas. Ternyata ada lagi sosok yang masuk ke salah satu partisipan kami ya. Sepertinya ini yang energi yang sangat kuat gitu, yang paling kuat gitu. Kita tanya siapa yang masuk ke dalam partisipan kami. Kang saya. Bangsa. Adipati bisa dijelaskan apa yang masuk ke dalam partisipan kami ini? Harimau ya, harimau yang bisa menyerupai sebagai jawara tadi ya. Saya kali ini baru datang kan. Di mana anjing salah? Di mana anjing? Di mana anjing? Di mana anjing? Ini sosok yang memang di tempat ini atau yang lain ya? Dari sebuah batu ya. Batu apa ya? Bisa dijelaskan Adipati? Baik pemirsa, salah satu partisipan kami ini sudah mulai menyadarkan diri. Assalamualaikum. 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 Sangsanya? Ah, imanu gelis ya. Nyuwulan tadi ya. Nyuwulan sari kan. Nyuwulan. Ayo udah disampaikan ayeuna. Cara rambutan. Jadi Kunaon Khusus nya? atuh rambutnya kotor Nya atuh. kunaon? Keibat udah. Sigana rada gubelis. Oke, ima ya. Kita dicalik ya. Calik atuh. Nah, oke goleran. Tina bantal ima nyi. Kotor atuh. Yang saya teh. Oh, nyulan anu lembek nya. Nah, hatu lebat-lebat deui ka dieu. Salah lepas maksudnya. Nyuwulan sebenarnya di dieu teh aya naon. Nyuwulan bisa nambihan cerita kayak gini. Masih cerita. Nah, kunaon? Nah, Nyarios atuh. naon alasanna buat alin? Sieun kusaha? Diluhut. Saha eta nu diluput sebenarnya. Sieun ku eta. Nah, make sieun da sami atuh. Makhluk Allah isieun. Sok nya bisi aya nu bade disampaikeun naon sok. Ulah sok ngaganggu wae ka keluarga di dieu. Indah. Linda batin merasa berat dalam menjadi usia. Merasa berat Linda pribadi. Ulah lagi Linda sendiri taruh sobat. Merasa berat tuh. Pemilih weekend ke tempat asal. Batasan aja.
Wih, ke tempat lanjut. Ya. Ya, ragana, tapi kan ragana nanti cingan ku anjeun ayeuna geus mungkin anjeun cicing. Ya anjeun kudu ulang. Bebas anjeun ke. Nya. Wih nya. Ulang lah. Oke, ulang. Ulang ya. Dah, itu. Awas, omat tong ka dieu deui. Ya. Coba kurang dulu. Ya coba kenangan. Pemirsa Nusantara Gaib, tadi kami sudah melakukan mediumisasi ya, dan alhamdulillah sudah terkuak apa saja misteri atau yang mengganjal di rumah ini atau di daerah ini ya. Betul. Mungkin tahapan selanjutnya kita akan melakukan apa? Untuk tahap berikutnya saya akan mentalisir ya lingkungan dan rumah, namun setelah pembersihan ke salah satu anggota keluarga ya. Dan selain itu juga kita akan adakan proses apa ya, intinya proses pematangan lah, mungkin di kemudian hari itu ya. Oke pemirsa, sekarang kita lanjut aja mungkin Adipati ya. Kita menetralisir salah satu anggota keluarga yang ada di rumah ini. Mari. Yang terus iya Lina mau pengen tanya pas Sedikit masih ada sih. Bentar ya ikut ini. Nah, Kang Reja nanti saya akan lebih jelaskan ya apa penyebab utama sehingga makhluk gaib di sini mengganggu Linda ya dan keluarga pada umumnya. Jadi tidak murni hanya gangguan gaib saja sebetulnya, karena ada sesuatu dari apa ya, dari pihak keluarga yang memang sedang mungkin batinnya sedang ini ya, sedang kacau ya, bergejolak kan. Nah, Itu penyebabnya. itu bisa salah satu alasan makhluk gaib kenapa mengganggu atau suka kepada orang-orang yang batinnya sedang terganggu, sedang kacau, sedang banyak masalah. Ya, bagi mereka itu adalah sebuah kesempatan yang sangat besar. Kita akan langsung saja mungkin Adipati. Ya, kita langsung saja. Linda, ada sana aja ya. Pemirsa, Adipati akan melakukan penetralisiran seluruh salah satu anggota keluarga di sini ya. Lin, nanti bila ada gerakan ikutinya, jangan dilawan atau sebuah energi ataupun pengen mungkin dilawan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya dan doa keluarga ya. Dengan kekuatan doa tidak ada yang tidak mungkin. Ini sebuah kreasi juga ya. Khawatir muntah. Ya. Yang tadi. Alhamdulillah Baik pemirsa, Adipati sudah melakukan netralisir mungkin ya, supaya salah satu anggota dari keluarga ini tidak mengalami lagi gangguan-gangguan hal-hal gaib.
Ada sedikit bekas-bekas pengasihan ya, yang mungkin tidak disadari oleh Linda sendiri ya. Masih membekas ya. Masih membekas. Insya Allah sudah mulai bersih sih kalau untuk hal ini. Ada 12. Nah, 1. Iya. Mungkin sudah mulai tertarik ya. Berarti sudah mulai keluar. Kalau muntah, pengen muntah, keluarin aja. Saya mencoba untuk mempagari terlebih dahulu. Pemirsa, Adipati mulai mencoba untuk memagari tubuh yang Linda ini agar lebih kuat mungkin Adipati ya. Hampir tidak mudah ya, diganggu-ganggu lagi Mas. Jadi merasakan mungkin ada benturan. Betul. Karena sosok ini sangat bau amis, sangat sekali. Seperti ikan yang sudah lama mati. Ibu pun agak mual ya. Jadi ternyata tidak hanya si Neng Linda aja yang merasakan, saya juga merasakan. Si ibu juga mungkin merasakan ibu ya. Bisa dilihat Sudah keluarkan dia sebentar. Kadang memang ibu kalau dekat misalkan jalan, kadang ada pohon besar gitu ya, atau apa yang agak ini tuh langsung mual. Tapi semacam tidak bisa masuk gitu. Kalau ke ibu mungkin ada penghalang ibu ya. ya, memang dulu memang ibu ada yang jahat lah sama ibu gitu. Diobati, nah itulah dari penjagaan itu dijaga. Jadi tidak mudah untuk masuk Ya. mungkin ya. Dari wali kalau nggak salah, tapi nggak tahu lah kelihatannya sama Iya. Kak gimana gitu. Kan ibu usaha di Bandung itu kan di terminal kan ya banyak perahu gitu, kita jaga badan karena Oh gitu. Bisa ternyata ibu juga pernah
terkena semacam ya sihir mungkin ya, pelet bisa dikatakan sihir Adipati ya. Betul, masuk ke ranah guna-guna ya. Jadi semacam ngelihat ibu saya gimana gitu, katanya karena si ayang di sana. Setiap misalnya ibu suka, dia nggak suka, ibu nggak suka, dia suka gitu. Jadi kadang katanya dia semacam kelihatan nenek-nenek gitu. Gitu ya. Biasanya disebutkan ya, ada nenek di dalam di luar kamera tadi ya, saya menyebutkan ya. Ada satu nenek yang dulunya memang cantik, karena mungkin ada sesuatu yang menutup ya, terlihat seperti nenek-nenek. Ada energi panas di tengah saya. Ya. Atau yang lagi anget-angetnya tuh di sana tuh yang ibu Makanya Iya. ya. Ini yang bikin lagi makanan di sana kan lagi yang Insya Allah sudah cukup bersih ya. Sudah bersih ya? Ya. Oke, muntah pemirsa. kalau ibu yang muntah. Alhamdulillah Tergesek ya Bu ya. Adipati sudah menyelesaikan Muntah. penetralisiran terhadap salah satu anggota penghuni rumah ini. Ternyata ada salah satu anggota lagi ya Adipati Ya. yang akan dilakukan penetralisiran ya. Kakak ya Bu ya. Kakak dari Iya, kakak. Ternyata kakaknya. Soalnya tadi yang saya lihat pada saat melakukan penetralisiran, si ibu merasakan mual. Gitu. sudah terjadi benturan sih. Terjadi benturan yang ya. sangat kuat, gesekan energi ya. Efeknya begitu. Tadi sempat muntah ya sebentar ya. Iya. Nah sebelumnya pernah yang ibu rasakan atau pengalaman yang ibu alami sebetulnya apa saja? Dulu gitu ya, dulu pertama ibu masuk usaha di terminal gitu ya. Kita kan masih polos-polosnya, Iya. tidak tahu kejamnya terminal gitu kan. Kadang orang tuh ada yang baik sama kita, ada yang itu kan yang jahat. Iya. Terutama kan ada laki-laki yang suka gitu kan, gimana caranya itu pun tidak tahu. Alhamdulillah sampai sembuh, sampai ibu tidak mengingat dia lagi, sampai sembuh disembuhkan oleh AA saudara ibu yang di sana. Jadi untuk penjagaan dalam segi usaha mungkin ibu ya, karena ibu sedang usaha, Ya. memang betul setiap usaha pasti aja ada istilahnya orang-orang yang tidak mau tersaingi atau ya seperti itulah. Ya. Mungkin ibu dipasang penjaga gitu mungkin Adipati ya. Sepertinya begitu ya, karena ada sosok jawara yang di sini pun ada, yang di rumah ibu pun ada sebetulnya. Selain itu pun ada sosok dayang berjumlah 7 orang ya, seperti membawa bakor begitu ya. Ya memang sih tidak disalahkan ya, kita menginginkan penjagaan gaib ya. Selama itu hanya perantara, hanya saja asal kita tidak menuhankan ya. Betul. Tetap intinya kita berdoa hanya pada Allah Allah saja. Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya ya. Oke, gimana mau langsung? Langsung saja sini aja Bu depan saya. Baik pemirsa. Ini saat sekarang akan melakukan lagi penetralisiran terhadap kakak dari Nenek Linda ya. Ibu suka saya. Ini dari atas Sini berarti ya. kencang ya Bu ya. Iya. Ya. Pejamkan mata ya Bu ya, pikir aja. nanti kalau kita mau Adipati sudah mulai melakukan penetralisiran pemirsa. Mudah-mudahan dengan adanya tim kami ke sini tidak akan ada lagi gangguan-gangguan gaib. Itu pun tidak akan terjadi tanpa dukungan atau doa dari pemirsa yang ada di rumah semua. ulah itu lagi ikan semuanya kata boga budak mana loh. Bila ada getaran energi jangan ditahan ya Bu ya, diikuti saja. Apa saja yang dirasakan?
diceritakan oleh ibu jangan ditahan ibu ya, ikuti aja. Kami kan rencana Jadi menurut Adipati ada sosok pendamping juga bisa terhadap si ibu ini. Tujuh dayang mungkin Adipati ya. Karena dulu memang si ibu ini meminta penjagaan. Penjagaan itu dalam arti untuk hal usaha. Jadi bukan hanya untuk istilahnya mohon kepada penjaga itu. Sepertinya ibu pernah dinetralisir ya sebelumnya oleh seseorang ya, sehingga tidak ada lonjakan energi. Biasanya kalau sihir masih mendiami tubuh ya, akan ada sesuatu yang membuat tubuh ibu Ida ya bisa saja seperti setengah kerasukan atau bergerak-bergerak sendiri ya. Itu bagian dari eksistensi sosok gaib yang memang berada di dalam tubuh ya. nah, tarikan kau harus ya seperti ini. Belian. Orang duit, oh bener gitu. Tubuhnya cukup dingin ya. Yang ini nanya orang duit kan, yang kawin sama biaya. Itu mungkin pengaruh dari energi yang ada di dalam tubuh ibu ya. Bilang-bilang kasar gitu joynya. Jadi duta mau gini kan, aja menangkan pembasah gitu. Ya, ada orang kritis. Insya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya juga ibu Ida sudah cukup bersih. Sudah cukup bersih. Hanya saja ibu Ida masih sering seperti terngiang-ngiang dengan kejadian yang pernah dialami tempo dulu ya terkait usaha sepertinya. Ada sesuatu yang disesali ibu? Ya, kalau yang disesali sih ada ya. Ada ya bu ya. Iya. Yang disesalinya ya kenapa sih orang mesti jahat gitu kan. Itu aja. Tadinya memang kalau hati ibu itu pendendam orangnya. Dendam ya. Dendam. Jadi dendam istilahnya ingin berbuat apa yang dia perbuat Orang yang harus tidak lebih dari baik, itu ya. gitu. Apa yang dia perbuat sama ibu harus lebih dari itu gitu kan. Bila zolim dibalas lebih zolim begitu ya bu ya. Ibu nggak kesana. Oh tidak. Nah, jadi yang zalim sama ibu nggak ibu balas, gitu kan? Dalam arti Tapi justru itunya yang emosi jadi sahur Sundana mamang nyari hatekeun ka ibu gitu. Jadi dia yang melakukan bukan ibu. Bukan ibu. Ya. Pendamping mungkin ya. Ya. Kalau ibu mah sama siapapun tidak ada rasa jahat gitu ya, sulit gitu ya. Cuman itulah kalau sudah dendam susah gitu, kalau sudah hati sakit susah. Cuman kalau dia baik lebih baik lagi gitu ibu mah. Tergantung orang di sekitar bu ya. Ya ibu mah gitu. Insya Allah bu sudah bersih kok. Tidak ada gangguan kondisi di badan ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Ya paling langsung penetrasiran secara total ya. Bisa Ramadan itu. penetrasiran terhadap tubuh atau Jadi salah satu kalau anggota sudah bukan selesai. ibu, Mungkin kadang tahapan itunya selanjutnya akan menetralisir jadi si Anya tempat ya. mungkin ya. Mohon sunatnya memang kesalkan. Salmi. Jadi kenapa Jangan jahat lupa jadi like, kasihan sama subscribe, ibu teh gitu. komen tentunya yang baik-baik, yang hal positif Yang saja. dimonetasi. Yang negatifnya buang jauh-jauh. Itu putra membutuhkan air dengan garam ya. Udah di dalam, di luar, bapak masuk. Oh di sini aja. Saya bikin. Oh ini ya. Oh itu di belakang. Sudah ada garam. Itu intan. Iya. Tadi saya jual intan kan. Iya. Air itu kan ya, air kan jadi air kan. Jadi air. Nah,
Makanya seket kalau ibu bilang seket. Iya, atau mungkin lawan Linda polos. Soalnya Tadi tengah tuh kan gara-gara kan. kalau ibu melihat dia, ini anak ada kan apa dari cara jalan. Jadi juga geblik gitu tah. Jadi enggak biasanya jalan biasa sewajarnya. Jadi kalau ngeliat itu kayak gimana lah gayanya. Benar. Ternyata ngaku ya pakai bedak, lipstik, minyak yang ada sesuatunya buat penghasilan, buat daya tarik luar biasa kan. Kan dia udah pernah bilang. Saya bikin iya Bu, jangan lama-lama soalnya saya agak lamaan paling 5 menit bikin iya dari kapan beberapa detik Ya. gitu ya. Pemirsa, sekarang Adipati akan melakukan pengobatan media air mungkin ya, untuk melakukan apa digunakan untuk menetralisir rumah tempat-tempat yang ada di sini. Baik pemirsa, sekarang kita akan melakukan penetralisiran tempat, melakukan media air ya. Betul. Mudah-mudahan sosok baik tadi sudah bersih ya pergi dari rumah ini ya. Bila membandel, mudah-mudahan lebur di sini ya. Amin. Amin. Kita mulai. Yuk, sob. Ratanya setiap sudutnya ngomong-ngomong. Dari masih Baik, rata. Oh, sekeliling ruangan rata. Terus Nah, dapur deh kamar saya deh. Ke atas. dalam bawah di bawah. Cuma katanya belum. Yo, wajib daftar. Ini center pemegang penting. Dibantu aku. Dibantu. Baik pemirsa Nusantara Gaib dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami sudah melakukan tahap mediumisasi dengan apa yang telah mengganggu keluarga di sekitar rumah ini ya. Terus tahap keduanya kita udah melakukan penetralisiran ya, Penetralisiran ya, untuk lebih mengungkapkan. Dan alhamdulillah sudah terungkap semua tentang sosok yang masuk ke dalam mediator ataupun yang mengganggu keluarga di sini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada gangguan lagi. Mungkin ada yang akan disampaikan dari pihak keluarga atau ditanyakan bagaimana perasaannya sekarang dari sebelum dan setelah dinetralisir gitu. Ya, alhamdulillah setelah adanya bantuan dari pihak sekarang gaib kami Bisa lebih nyaman. merasa lebih nyaman dan insya Allah kedepannya akan lebih nyaman. Terima kasih banyak sama Dayana, Pak Ustadz. Kebaikan dibalas.
Amin. Baik Nusantara Gaib, ada mungkin kesimpulan apa yang didapat oleh Adipati dalam peristiwa yang tadi terkuak gitu? Intinya kita harus sedikit berhati-hati ya saat kita memiliki yang namanya khodam pendamping ya, apalagi khodam pendamping yang diisikan ke dalam badan kita. Bila si khodam tersebut meminta syarat yang di luar nalar dan kita tidak memenuhinya, maka itu akan berakibat kepada diri kita sendiri ya. Dan satu lagi, kita jangan takut terhadap gangguan-gangguan goib ya, entah itu dari jin, dari siluman dan sebagainya ya. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus selalu memohon perlindungan dan memohon keselamatan ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like and subscribe, juga komennya tentu yang positif-positifnya. Tetap ikuti jejak petualangan kami di penelusuran, tentunya penelusuran yang berbau-bau gaib mungkin ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami Nusantara Gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.